Oke, kita kasih naik ada Heinrich. Ya, Shalom Bang, Heinrich, Muslim Bang. Katolik Bang. Katolik. Ya, apa yang mau Abang sampaikan? Ya tadi saya dengar diskusi Bang Edis ya. Sebagian besar saya setuju Bang. Apa yang tidak setuju? Mungkin penjelasannya kali ya, yang menurut saya kurang bisa diterima sama sebagian orang. Karena memang itu? Misalkan kayak tadi membahas soal penyaliban kan, itu orang-orang selalu beranggapan bahwa rencana penyaliban itu sudah sejak awal direncanakan sama Allah. Padahal menurut saya itu sesuatu yang jahat itu tidak pernah berasal dari Allah. Ya. Jadi penyaliban itu dari awal juga memang direncanakan oleh iblis, tapi memang Allah tahu, dan sepertinya Yesus dipersiapkan mau tidak mau harus ikut sama jalan itu. Gini Bang, begini ya Bang ya. Yang jelas Abang sudah paham bahwa yang berkehendak supaya Yesus disalibkan, yang menginginkan supaya Yesus disalibkan itu adalah iblis. Iya. Oke. Lalu keinginan Bapa di surga itu apa? Menebus, mendamaikan hubungannya dengan umat manusia. Ya, tapi kalau ke situ nanti konteksnya agak lari dari pokok bahasan. Saya ngerti maksud Anda, cuman pada waktu peristiwa itu terjadi, orang-orang Yahudi ingin menyalib Yesus. Apa kehendak Bapa di situ? Kehendak Bapa supaya orang-orang ahli Taurat itu menerima Yesus. Oke. Nyatanya kan mereka tidak menerima kan? Betul, mereka menolak itu. Nyatanya mereka tetap tidak mau menerima, mereka ingin membunuh, menyalibkan. Lalu apa keinginan Bapa di surga di situ? Keinginan Bapa di surga itu adalah supaya Tuhan Yesus menghadapi itu. Jangan lari. Atau jangan berkompromi dengan mereka. Betul. Misalnya, bagaimana cara Tuhan Yesus berkompromi dengan mereka? Caranya, Tuhan Yesus berhenti ngajar. Tuhan Yesus berhenti mengkritik orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat. Ya kan? Contoh misalnya seperti Rudi Iskariot, misalnya. Dia langsung datang ke rumahnya Muslim, langsung bela-bela, begitu. Iya. Nah, jadi ketika Yesus taat sampai mati, ketika dia setia kepada Bapa di surga, dia tetap saleh sampai pada matinya, disitulah dia memberikan korban persembahan yang harum kepada Bapa di surga. Jadi yang mempersembahkan korban itu bukan orang-orang yang menyalib itu. Masa orang yang menyalib ini, persembahkan kau kepada Bapa di surga sebagai persembahan manusia. Bukan begitu. Makanya aduh ya Tuhan, banyak orang gak pernah baca Alkitab ini. Iya. Ketika Yesus taat sampai matinya, di atas kayu salib itulah dia mempersembahkan kepada Bapa di surga itu hidup yang sempurna. Makanya dia menjadi anak domba yang tak bercacat celah. Gitu loh. Betul. Makanya paham nggak orang-orang ini? Kadang-kadang orang-orang ini nggak paham Kristen itu apa gitu loh. Bahkan seorang pastor yang berdiri di mimbar, dia nggak tahu Kristen itu apa. Betul. Kan sadis kayak begini coba. Itu yang dimaksud dia mempersembahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Itu sebagai domba yang tidak bercacat celah, yang harum di hadapan Tuhan. Itu dimana darahnya menyucikan, seperti itu. Betul. Kok susah, kok kalian gak ngerti ajaran Kristen ini, ada apa dengan kalian ini? Gitu loh. Nah, supaya kita juga hidup seperti itu, kita harus mempersembahkan hidup di hadapan Tuhan
seperti Yesus. Iya. Kita juga harus menjadi persembahan-persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Seperti itu maksudnya. Iya. Tapi menurut Bang Edis ya, mau tanya Bang ya, ini kan penyaliban itu seolah-olah sudah direncanakan sejak semula dan berdasarkan oleh kehendak Allah. Kalau tadi aku lihat pemahaman orang-orang sebelumnya ya. Sebenarnya bukan direncanakan Bang, diketahui. Ya betul, diketahui. Maksud saya itu. Jadi Bapa di surga itu sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Bapa di surga sudah tahu bahwa mereka akan berbuat itu, gitu. Betul. Bahkan Yesus sendiri sudah tahu bahwa dia bakal mati gitu ya Bang ya. Betul. Pertanyaan saya itu menurut Bang Edis ya, kenapa orang-orang Kristen itu masih salah paham tentang pengertian tentang penyaliban ini? Karena nggak dibaca Alkitabnya. Iya. Karena ke gereja ya cuman begitu tadi, duduk diam. Iya, dia nggak ini. Cuman itu pun tidak disalahkan Bang, tidak disalahkan. Karena begini, banyak orang itu tidak paham detailnya. Seperti contoh, kita kan sering nyanyi, karena salibmu ku hidup, ya kan? Karena salibmu ku menang. Nah, jadi ketika saya bilang penyaliban itu rencana iblis, kok bisa begini? Kan lagunya karena salibku. Terus misalnya, ku datang pada salib itu. Berarti salib kan dari Tuhan Bang kalau begitu. Iya, tapi maksudnya yang kita bahas di sini detailnya. Gitu loh. Justru ketaatan Tuhan Yesus sampai ia mati di kayu salib itu, itulah yang dipandang oleh Bapa di surga sebagai satu ketaatan yang sempurna. Begitu loh. Mungkin begini Bang, kalau menurut pemahaman saya ya, para ahli Taurat dan orang Farisi yang menolak Yesus itu, apakah itu memang digerakkan berdasarkan kehendak Allah? Ini kan diskusi aja ya Bang ya. Itu sebenarnya poin kita. Siapa yang menggerakkan orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat untuk menyalib Yesus? Iblis, ya. Siapa yang menggerakkan Yesus untuk tidak lari daripada penyaliban? Siapa yang menggerakkan Yesus untuk menghadapi penyaliban itu sampai mati? Bapa di surga. Betul. Gitu. Makanya ketika Yesus mati di kayu salib, itu menunjukkan kesetiaannya kepada Bapa di surga. Iya. Makanya salib Yesus itu akhirnya menjadi jalan keselamatan. Tapi bagaimana prosesnya, ini yang kita bahas. Bagaimana proses detailnya yang kita bahas. Gitu loh. Iya. Setuju Bang Adis. Sebagian untuk konteks itu memang yang paling utama untuk proses penyaliban ini memang dari iblis. Jadi ada beberapa, ibaratnya lah dia pakai kaki tangannya lah orang-orang yang memang dari awal itu berusaha untuk menyingkirkan Yesus. Selain dari unsur politik ya kan, mereka juga berusaha menyingkirkan Yesus karena untuk mereka Yesus saat itu termasuk orang yang menghujat Allah karena menyamakan diri dengan Allah. Betul. Termasuk bagaimana Tuhan Yesus mengkritik dan mencecar ajaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Begitu. Ya, mereka kan mengatakan bahwa orang-orang Farisi ini seperti kubur yang di luar bagus, di dalam busuk. Mereka bersorbankan pakaian-pakaian jubah-jubah, kemudian di hati mereka busuk. Kan itu kan yang dicecar oleh Yesus. Tuhan Yesus kan mengkritik mereka, menunjuk mereka seperti itu. Iya. Kan seperti itu. Nah, bahkan ya silakan. Iya, bahkan di zaman sekarang pun kita kalau mungkin kita disingkirkan ya Bang Edis ya. Iya, betul sekali. Apalagi di zaman itu kalau kita baca sejarah agak putus-putus Bang. Jadi saya harap teman-teman paham lah ya dari diskusi ini. Jadi teman-teman itu harus paham salib di situ, salib kesetiaan Yesus kepada Bapa di surga.
Jadi ketika kita berbicara salib itu, di situ apa maksudnya? Apakah kesetiaan, ketaatan Yesus memikul salib itu sampai mati di situ, atau orang-orang yang membuat Yesus seperti itu? Ini harus kalian bedakan. Yang saya bahas sama Yusuf PI adalah perbuatan untuk menyalibkan Yesus. Seperti itu. Supaya kita tidak salah paham lagi ya. Oke, terima kasih Abang sudah mengerti. Kalau Abang sudah mengerti, saya utus Anda dan juga orang-orang yang sudah mengerti untuk menghadapi Rudi Iskariot biar dia bertobat. Itu ya Bang ya? Oke Bang? Oke, terima kasih Bang. Terima kasih.